Semua orang langsung tertegun mendengar perkataan Anita. Termasuk itu Zaidan sang suami yang langsung melihat istrinya kaget. Anita, kamu ini bicara apa? Haruskah mengatakan itu sekarang? Desi marah. Anita menyimpan sendok di tangannya sambil menghela napas panjang. Maaf ayah, aku lelah. Bolen aku pulang duluan. Semua orang melihatnya semakin heran. Tentu saja sayang, jika kamu lelah, kamu bisa pulang dan beristirahat, jawab Sastro. Terima kasih ayah, ayo kita pulang. Anita berdiri sambil melihat suaminya. Walaupun kebingungan Zaidan tetap menurut, dia ikut berdiri. Kenapa kamu merusak acara makan malam keluarga ini? Kamu tahu sendiri jika sangat jarang kita berkumpul seperti ini. Desi tidak lagi bisa menahan kekesalannya. Menurutku ini bukan acara makan malam keluarga, tapi acara adu prestasi. Adu gaya dan adu gengsi. Semua orang semakin kaget dengan jawaban Anita. Anita, kamu sudah sangat keterlaluan. Desi berdiri dari duduknya. Justru kalian yang keterlaluan sudah membiarkan anak-anak sekecil mereka mendengarkan obrolan yang bahkan mereka mengerti saja tidak. Jawab Anita kesal. Tidak bisakah sementara kita di meja makan kalian menahan diri dulu untuk tidak membicarakan masalah bisnis dan saling pamer? Bisakah kita memanfaatkan waktu yang sangat jarang terjadi ini untuk saling bertanya kabar dengan obrolan hangat dan santai? Semua orang terdiam. Zaidan memegang tangan istrinya. Tenangkan dirimu, Meli istri Hendrik tersenyum sinis. Jangan katakan jika sebenarnya kamu iri. Semua orang melihatnya. Kamu kesal karena suamimu tidak bisa ikut nimbrung mengobrol karena dia bukan pengusaha dan pebisnis. Kamu juga kesal karena sekarang kamu tidak bisa lagi beli barang mewah seperti kami. Meli melihat Anita sinis. Anita langsung tersenyum melihat istri dari kakak tirinya. Aku iri pada kalian. Anita lalu menggelengkan kepalanya. Jika harus iri, aku akan iri pada suamiku yang lebih mengutamakan urusan akhiratnya. Yang memiliki ilmu agama yang baik sehingga dia tak silau akan harta jabatan dan kekuasaan. Lagi-lagi jawaban Anita membuat semua orang terdiam. Anita lantas menarik tangan Zaidan untuk pergi meninggalkan mereka semua. Zaidan mengucapkan salam pada semuanya dan hanya ayah yang menjawab. Sastro langsung memegang keningnya, melihat istrinya dengan tatapan kesal. Sepanjang perjalanan Anita terdiam, begitu juga dengan Zaidan yang lebih memilih. Tak banyak bicara, dia memberikan istrinya waktu menenangkan diri. Maaf, ucap Anita tiba-tiba melihat suaminya. Tidak apa-apa sayang. Apa sudah lebih tenang? Anita mengangguk sambil mencoba untuk tersenyum. Syukurlah. Zaidan mengusap kepala istrinya. Aku masih lapar. Ucap Zaidan sambil memegang perutnya. Tadi aku belum menghabiskan makananku. Tambahnya lagi. Anita tersenyum merasa bersalah. Sebenarnya aku juga masih lapar. Keduanya tertawa. Mau ke tempat biasa? Anita mengangguk dengan semangat. Zaidan langsung memutar kendaraannya menuju pesisir pantai untuk makan ikan bakar favorit mereka. Beberapa saat kemudian, Anita menyandarkan kepalanya pada bahu sang suami yang duduk di sampingnya. Di atas batu di tepi pantai keduanya diam membisu menikmati pemandangan laut di malam hari yang nampak indah diterpa cahaya bulan dan angin yang berhembus sedikit kencang. Apa kamu kedinginan? Tanya Zaidan memeluk istrinya semakin erat. Tidak, keduanya terdiam lagi, menikmati deburan ombak yang saling bersahutan. Sayang, harta, tahta dan wanita adalah kesenangan pria. Ucap Zaidan tiba-tiba, tapi tidak dengan priaku. Jawab Anita dengan cepat sambil melirik sang suami sekilas. Zaidan tersenyum. Apa kamu pernah mendengar ungkapan ini? Anita melihat suaminya. Harta, membuat pria bisa punya apa saja. Tapi juga bisa membuat pria juga kehilangan segalanya. Tahta, membuat pria berkuasa. Dari segala penjuru pria akan dipuja. Tapi dari segala penjuru juga kita akan diserang dan dicerca. Wanita, membuat pria sibuk memikirkannya.
hingga membuatnya lupa mengingat dirinya sendiri. Tapi bukan berarti ketiganya yang membuat pria jatuh dan gagal. Karena sebenarnya yang menjatuhkan adalah sikapnya yang salah. Bagi pria yang pandai memegang kendali, ketiganya justru akan memperkuat kehidupannya. Tanpa harta yang bermanfaat, tanpa kekuasaan yang bijaksana, tanpa wanita yang solihah, apa jadinya seorang pria? Anita mencerna setiap kata demi kata yang diucapkan oleh suaminya. Aku menolak harta dan tahta yang ditawarkan oleh ayahmu. Karena aku takut hilang kendali. Aku takut terpana akan keindahan duniawi sehingga aku terlena dan melupakan jika aku akan mati. Karena itu aku pikir jika tak apa aku tak punya keduanya, yang terpenting aku punya wanita solihahnya. Zaidan menatap mesra istrinya. Anita tersipu malu. Mungkin akan berat bagimu menghadapi keluargamu yang kecewa pada diriku yang tak bisa memenuhi kriteria sebagai menantu yang diharapkan oleh kedua orang tuamu. Anita langsung menggelengkan kepalanya. Aku tak akan memperdulikan apapun kata mereka. Terima kasih. Tapi bolehkah aku meminta satu hal darimu? Anita langsung mengangguk. Tetaplah berbuat baik pada mereka. Terutama ibumu. Jika kamu ingin memberi mereka nasihat yang baik, lakukan dengan lemah lembut dan sabar. Pilihlah waktu ketika orang itu sedang berlapang dada serta jauh dari emosinya. Gunakan suara yang lirih yang semoga dengan begitu nasihat yang kita berikan akan masuk ke dalam relung hatinya. Anita terdiam. Dan jika kamu menganggap ini adalah ujian untuk rumah tangga kita, itu benar. Karena jika hidup hanya diisi oleh sesuatu yang serba mudah untuk dijalani, tak ada masalah yang harus dihadapi. Mungkin surga tak akan dijadikan hadiahnya. Apa kamu bahagia, nak? Umi bertanya dengan hati-hati di ujung telepon sana. Lela menahan harunya. Alhamdulillah Umi. Berkat doa Umi dan almarhum Abah. Kali ini Lela mendapatkan suami yang sangat baik sekali. Aku sangat beruntung Umi. Suamiku sangatlah baik padaku. Alhamdulillah nak. Umi sangat senang mendengarnya. Umi tentu saja sangat bahagia. Hampir saja dia menangis bahagia ketika mendengar perkataan sang putri yang dirasanya jujur dan apa adanya. Keduanya lalu berbincang, saling bertukar kabar dan cerita. Setelah beberapa saat perbincangan mereka pun selesai. Lela kemudian menutup teleponnya. Dari wajahnya sangat terlihat jika dia merasa sangat bahagia mengetahui kabar sang ibunda yang sehat dan baik-baik saja. Lela melihat ke arah luar. Matahari sore masih bersinar dengan terangnya, membuatnya langsung mengingat jemuran baju miliknya yang pasti sudah kering. Bergegas dia keluar kamarnya untuk mengangkat baju-baju miliknya dan sang suami. Dia dibuat kaget melihat Zain yang tengah mengangkat jemuran baju milik mereka berdua. Astagfirullah, biar aku saja. Lela setengah berlari mendekati suaminya sambil mengambil baju-baju yang sudah kering di tangannya. Zain kaget. Dia melongo melihat Lela yang dengan cepat mengambil baju kering di tangannya dengan ketakutan. Tidak apa-apa, aku akan membantumu. Tidak, biar aku saja. Lela dengan sigap mengambil semua baju-baju yang masih tersisa di jemuran. Zain tertegun melihat istrinya yang panik. Setelah selesai Lela lalu mundur perlahan sambil sesekali melirik Zain yang berdiri dengan terus memperhatikannya. Aku akan menyetrika baju-baju ini dulu. Zain mengangguk masih dengan penuh tanda tanya kenapa istrinya seperti ketakutan hanya karena dirinya yang ingin membantu pekerjaannya. Hingga Lela masuk ke dalam kamarnya. Zain yang masih merasa heran berjalan menuju dapur. Dia yang merasa sedikit lapar walaupun tadi sudah makan siang terpikir untuk membuat mie instan kesukaannya. Zain menghidupkan kompor. Tiba-tiba kamar Lela terbuka dan istrinya itu berlari ke arahnya dengan wajahnya yang lagi-lagi panik. Zain kembali kaget. Kamu mau apa? Masak mie. Jawab Zain sambil mengangkat sebungkus mie di tangannya. Biar aku saja. Lela segera mengambil panci lalu diisi dengan air kemudian mendekati kompor yang sudah hidup, membuat Zain sedikit bergeser dari tempatnya. Aku bisa masak sendiri. Tidak, biar aku saja.
Lela melirik suaminya. Zain tetap berdiri di sana, memperhatikan Lela yang terus melihat panci menunggu airnya mendidih. Aku tidak memasak mie seperti itu. Lela langsung melihat suaminya kaget. Aku tidak suka makan mie jika dimasaknya seperti itu, ucap Zain lagi sambil melihat istrinya. Lela kebingungan. Lalu, bagaimana cara masaknya? Tanyanya sambil mematikan kompor. Zain tersenyum. Dia langsung mengambil bahan yang diperlukan untuk memasak mie kesukaannya. Lela terus memperhatikan bagaimana suaminya itu tampak cekatan memasak mie yang memang berbeda seperti biasanya. Dia lalu berinisiatif untuk membantu suaminya memotong sayuran. Keduanya kemudian kompak memasak mie spesial buatan mereka. Lela tersenyum melihat akhirnya mie itu selesai dimasak. Tampak sangat menggoda untuk segera dimakan. Zain langsung meminta istrinya untuk makan bersama. Keduanya langsung duduk di meja makan. Pekerjaan akan lebih cepat dan ringan jika dikerjakan bersama, ucap Zain sambil mengambil mie ke dalam piringnya. Lela melihat sang suami. Suami dan istri itu adalah partner dalam sebuah hubungan pernikahan. Bukan seperti pembantu dan majikan. Istri itu amanah. Bukan pembantu yang dibebankan kewajiban-kewajiban untuk melayani suami. Istri memiliki hak untuk dibahagiakan dan dimuliakan oleh suaminya. Maka keduanya harus berbagi peran agar rumah tangga berjalan dengan seiring sejalan. Lela terdiam. Setelah ini mari kita kerjakan pekerjaan rumah tangga bersama-sama. Zain tersenyum melihat istrinya. Lela mengangguk pelan sambil membalas senyuman suaminya. Di sebuah kafe, Desi menatap wajah Zaidan dengan tajam. Anita berhak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak. Zaidan menunduk dan terdiam. Aku ibunya sudah berusaha memberikan semua yang terbaik untuknya. Pendidikan, tempat tinggal, pakaian mahal dan dia sudah terbiasa dengan itu. Apa kamu tega setelah menikah denganmu, hidupnya menjadi menderita? Tanya Desi dengan geram. Zaidan tetap terdiam. Sebagai orang tua kamu pasti mengerti jika kita selalu ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Begitu juga dengan ibu. Ingin agar Anita hidup bahagia dan layak bersama suaminya. Maka kami sebagai orang tua memberikan kamu kesempatan untuk melakukannya. Menawarkan pekerjaan yang otomatis akan merubah hidup kalian ke depannya. Ibu minta kamu untuk menerima tawaran pekerjaan dari ayah mertuamu. Ini tawaran terakhir kami untukmu. Zaidan sedikit mengangkat kepalanya melihat sang ibu mertua. Saya mengerti keinginan ibu. Saya sudah membahas dengan istri saya perihal ini dan Anita mendukung keputusan saya untuk menolak tawaran ayah. Lain halnya jika Anita menginginkan sebaliknya. Sebagai suami saya pasti akan mempertimbangkan keinginan istri saya. Bagaimana jika sebenarnya Anita hanya berpura-pura saja? Bagaimana jika sebenarnya dia ingin kamu menerima tawaran ayahnya? Zaidan tersenyum. Mengenai hal itu saya tidak tahu. Apakah istriku berpura-pura atau tidak? Tapi ibu sebagai ibu kandungnya bisa menilai sendiri. Apakah selama ini istriku berpura-pura bahagia menikah denganku atau tidak? Dari senyumnya ibu bisa menilai apakah dia bahagia sesungguhnya atau hanya kepura-puraan. Aku juga ingin mengetahui hal itu. Iya ibu. Katakan apa aku terlihat pura-pura bahagia selama menikah dengan suamiku. Tiba-tiba Anita datang membuat keduanya kaget. Anita langsung duduk di samping suaminya. Desi gelagapan mengetahui Anita mengetahui pertemuan mereka. Aku sangat bahagia ibu. Pernahkah ibu lihat aku sebahagia ini? Bukankah aku juga menjadi lebih baik sekarang? Kemana emosiku yang sering meluap-luap tak karuan? Kemana sifat manjaku yang selalu minta diperhatikan? Kemana sifat iri dengkiku yang selalu tak mau kalah dari orang lain? Semuanya sudah hilang ibu. Aku putri ibu tak mau lagi hidup mewah dan kaya. Aku hanya ingin hidup berkecukupan dan sederhana bersama suamiku. Hanya itu. Desi melihat putrinya dengan kesal. Dan sekali lagi ibu. Suamiku sudah memberikan aku kehidupan yang jauh dari layak. Dengan gaji yang dia berikan padaku. Aku sudah merasa sangat bahagia dan bersyukur.
Sekali-kali lihatlah ke bawah ibu. Masih banyak orang-orang yang hidupnya tidak jauh lebih baik dari aku. Mereka serba kekurangan tak berkecukupan. Jadi jika dibandingkan aku ini jauh lebih beruntung. Desi tampak sangat kesal mendengar perkataan Anita. Baiklah kalau begitu. Terserah kalian. Desi beranjak dari duduknya. Dia lantas pergi meninggalkan Anita dan suaminya. Anita lalu melihat suaminya dengan wajahnya yang sedikit kesal. Untung ayah memberitahu aku tentang pertemuan kalian ini. Kenapa kamu tak bilang jika ibu mengajakmu untuk bertemu? Ibu tak mengizinkan aku untuk memberitahumu, jawab Zaidan merasa bersalah. Anita terlihat kecewa. Kamu sudah mengabaikan pesanku tadi pagi. Iya, maaf, Zaidan merasa sangat bersalah karena mengecewakan istrinya. Dia ingat jika tadi pagi istrinya yang sudah menduga jika ibunya akan mengajaknya untuk bertemu. Memintanya untuk memberitahunya agar suaminya tak pergi sendiri menemui ibunya. Anita berdiri. Maaf, aku harus segera kembali ke klinik. Ada pasien yang menungguku. Anita lantas mencium tangan suaminya lalu pergi meninggalkan Zaidan dengan wajahnya yang masih menunjukkan rasa kecewa. Zaidan hanya melihat dengan penuh rasa bersalah. Zaidan yang terpaksa harus lembur karena pekerjaan yang banyak tetap tidak bisa fokus bekerja. Dia memikirkan istrinya yang tampaknya masih sedikit marah padanya. Sementara di rumah, Anita duduk dengan sesekali melihat jam dinding rumahnya. Dia menunggu suaminya yang belum juga pulang walaupun malam semakin larut. Anita terdiam merenung menyesali sikapnya tadi siang pada suaminya. Dia tahu alasan kenapa Zaidan tak menghiraukan permintaannya untuk memberitahunya ketika ibunya mengajak suaminya untuk bertemu. Dia tahu suaminya beranggapan bisa menghadapi ibu mertuanya seorang diri. Sementara dirinya khawatir jika ibunya mengatakan sesuatu yang tidak-tidak apalagi menyakiti hati suaminya. Dia takut suaminya Zaidan sakit hati akan perkataan ibunya karena dia tahu persis watak dan karakter ibunya. Tiba-tiba telepon berdering. Zaidan meneleponnya. Sebentar lagi aku akan pulang. Kita harus segera bertemu dan menyelesaikan perselisihan ini dengan pelukan. Anita tersenyum.